Baik, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sidang ta'ziyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan suasana kurang mengizinkan, kita singkatkan sedikit saja ta'ziyah kita pada malam yang berbahagia ini. Bapak hadirin sidang ta'ziyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini harus tahu apa itu tugas kita hidup di dunia. Ini yang pertama harus kita sikapi semua. Tugas kita hidup di dunia ini sesuai dengan ayat yang kita bacakan tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk menyembah kepadaku. Ini tugas pokok kita hidup di dunia. Tidak ada lain. Karena tugas pokok ini, maka inilah yang harus kita sikapi selama kita mati diizinkan oleh Allah untuk mempergunakan alam yang fana ini akan menuju alam akhirat. Ada dalam sebuah ayat yang pendek. Ini ayat ini dikhitabkan kepada orang Quraisy. Kata Al-Quran, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Kebiasaan orang-orang Quraisy itu, mereka bepergian pada musim hujan, bepergian pada musim kemarau. Ini orang Quraisy, ayat ini mengkhitabkan kepada orang suku Arab. Kenapa daerah mereka sana tandus? Bukan seperti kita di Indonesia, di Kutasane, subur, banyak tanaman, banyak kayu, banyak rindang kita di sini. Orang ini, mereka hidup di gurun. Allah katakan, ila bihim rihlatash syita'i was-shayf. Mereka bepergian pada musim hujan, mereka berpergian pada musim kemarau, ke sana kemari mencari nafkah, mencari kehidupan yang dia dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pekerjaan mereka di sana. Pun ayat ini dikhitabkan kepada orang Quraisy, kepada orang Arab, juga berlaku kepada kita. Lantas karena kebiasaan mereka itu berpergian, baik musim hujan, baik musim kemarau, mencari kehidupan yang sempurna, Allah perintahkan kepada mereka, yang pertama kata Allah, falyabudu rabb hadzal bait. Maka kemanapun kalian pergi, kemanapun kalian berada, kata Allah, falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah kalian menyembah kepada yang punya Ka'bah ini. Ini mungkin ini berlaku sama kita, malah itu yang dimaksud. Kita selama ini hidup di dunia, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah di dunia ini mencari rezeki Allah. Tugas pokok jangan lupa. Tugas pokok kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyabudu rabb hadzal bait. Ibadah inilah yang kita kuatkan, kan ini yang menjadi bekal bagi kita besok di akhirat. Di ayat yang lain banyak ayat menyinggung al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Hartamu, anakmu, itu perhiasan semua itu kehidupan dunia ini. Kita berbangga dengan anak, kita berbangga dengan harta. Allah tidak lihat di situ. Falyabudu.
hendaklah menyembah Allah. Kenapa Allah perintahkan itu? Falyabudu rabb hadzal bait. Kita lanjut ayatnya. Setelah falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'. Dialah Allah yang memberi makan ketika kalian lapar. Jangan kita sangka yang kita kerja hari ini itu hasil jerih payah kita. Karena usaha kita. Nanti jadi orang Jabariyah, jadi orang Qadariyah. Karena saya makan, karena saya usaha. Itu namanya kita sudah tinggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah mengatakan, allazi at'amahum min ju'. Dialah yang beri makan ketika kalian lapar. Maka Allah perintahkan falyabudu rabb hadzal bait. Lantas tidak cukup itu saja kata Allah. Wa amanahum min khauf. Kamu hidup di dunia ini tenang. Kamu hidup di dunia ini aman. Kamu hidup di dunia ini bebas kata Allah. Wa amanahum min khauf. Dialah yang memberi keamanan dari ketakutan-ketakutan kalian. Subhanallah. Ayat singkat, ayat ini sangat padat. Oleh karena itu Bapak Ibu ta'ziyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kunci sukses kita hidup di dunia ini tidak lain beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberat apapun tugas kita, setinggi apapun pangkat kita, seberat apapun kerja kita, maka dahulukan falyabudu rabb hadzal bait. Ini tugas kita. Karena ini akan kita bawa besok di sana. Ini yang akan kita kembali ke hadap Allah. Sering kita dengar sudah, yang mengantarkan jenazah itu 3 perkara. Keluargamu, hartamu, amalmu, 2 pulang, 1 tinggal. Ini pertanyaan besar. Sudahkah kita punya amal yang cukup untuk menghadap Allah? Sudahkah kita punya ibadah yang cukup untuk menghadap kepada Khalik kita? Kalau sudah, alhamdulillah. Apa yang didoakan oleh Ustadz kita tadi, Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikanlah kubur si Pulainah ini menjadi salah satu kebun surga. Wala taj'al qabraha rawdatan min riyad wala taj'al qabraha hufratan min hufarin niran. Ini kita doakan, mudah-mudahan beliau ini dapat. Mudah-mudahan beliau dibawa amal yang kuat. Jadi untuk itu, sidang ta'ziyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang sangat singkat ini, mari sama-sama kita panggil jiwa kita berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama kita masih diberi kehidupan di dunia yang fana ini. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa kembali ke hadirat Allah dengan membawa amal yang sempurna. Lebih dan kurang saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.